akhbarona anil a'mal maqbulah, anil aqaidi, dari beberapa ikatan-ikatan baik akad maupun yang lain. Wadzalika, dan adapun demikian, ruji'a ilaina ba'dul amwaji fa akhbarona ila akhirih, itu mimma, termasuk perkara layu kemau, yang tidak diharapkan apa di dalamnya. Bukan itu ukurannya. Fayakfika, maka mencukupika kepadamu, min manfaatil akli, dari manfaatnya akal, apa ayah diakan, sekiranya menunjukkan apa akal kepadamu, ila sidqin nabiyyi, kepada benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal kita itu yang terpenting bisa mengarahkan kepada diri kita akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti-bukti yang lain itu ya tidak penting. Nah, tidak penting. Memang dalam keberagamaan, orang dalam beragama itu tidak semuanya harus didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya rasional, yang sifatnya materi. Ada sesuatu yang bersifat immateri, sesuatu yang bersifat tidak kelihatan, dan yang bersifat dogma atau ta'abbudi. Ya, ta'abbudi itu namanya dogma. Lah kalau semuanya rasional, nanti tidak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu pengetahuan modern yang semuanya harus didasarkan pada fakta dan rasional itu. Wa yufhimuka, dan memahamkan apa akal kepadamu, mawaridan syaratihi, pada tempat-tempat datangnya isyarahnya Nabi. Fa'zal, maka lepaskanlah al-aqla, pada akal, ba'da dzalika, setelah itu. Dah, penting hanya sekedar sampai situ, kemudian buah pasrah kita kepada Allah. Anitasarrufi, dari memerintahi, dari menggunakan itu. Dah, kalau sudah masuk kepada keimanan, itu harus akal ya mulai tidak digunakan. Artinya kalau semuanya nanti pakai akal terus, bingung itu. Nah, yang penting adalah walazim, dan tetapkanlah al-ittiba. Beragama itu adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti Rasulullah. Fala taslamu, maka tidak selamat siapa kamu, illa bihi, kecuali dengan ittiba. Jadi kita ini bisa selamat dalam beragama itu dengan cara ittibaan, dengan cara mengikuti jejak Rasulullah. Ya, jejak Rasulullah. Nah, makanya kita ini untuk mengetahui jejak Rasulullah itu, yang mana kita ini jaraknya jauh dengan Nabi, ketemu juga enggak, daerahnya jauh, waktunya jauh. Kita melalui petunjuk para ulama-ulama dahulu. Makanya hadis umpamanya, ya maka cara memahami hadis itu riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, ulama salafus salih, sampai kepada kita ini. Nah, kalau kita langsung memahami hadis tanpa lihat konteksnya, tanpa lihat asbabul wurudnya, maka nanti ada ahistoris namanya, keterputusan sejarah, ya. Jadi pesan-pesan moral itu menjadi kehilangan ruh,
Karena apa? Karena tidak disesuaikan dengan konteksnya. Makanya di dalam pelajaran ilmu hadis itu ada fokus tersendiri membahas tentang asbabul wurud dan sebagainya. Wassalamu dan ada keselamatan itu alaika. Walidzalika karena demikian fa'zal aqla qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi, sesungguhnya itu minal ilmi dari sebagian dari ilmu apa jahlan, ada kebodohan. Wa inna minal qawli, dan sesungguhnya itu minal qawli dari ucapan abban, ada kesulitan menyampaikan. Maklumun itu diketahui, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu layakun tidak ada, bukan maksudnya tidak ada apa ilmu itu jahlan sebuah kebodohan. Ilmu itu bukan kebodohan, karena ilmu itu artinya mengetahui, bodoh itu artinya tidak mengetahui. Dua hal yang kontradiktif, dua hal yang sunai itu artinya berhadapan. Walakinnahu yu'athiru, tetapi bahwa ilmu itu yu'athiru, berpengaruh atau mempengaruhi apa ilmu taksirul jahli, sebagaimana pengaruhnya kebodohan. Bodoh itu berpengaruh, alim ngerti itu juga berpengaruh. Maka kita bisa melihat bedanya orang yang ngerti sama yang tidak ngerti dalam menyikapi suatu masalah. Jadi orang cara menyikapi, umpamanya umat Islam atau tidak hanya umat Islam, setiap orang itu pasti diuji, ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah itu pakai lam taukid, pakai nun taukid saqilah. Itu meyakinkan bahwa kita semuanya pasti diuji. Lah ujiannya macam-macam. Ada yang ujiannya jadi rasa ketakutan. Ada orang yang tipologi menghadapi masa depan itu kayaknya pesimis terus. Ya, pesimis terus. Ketakutan yang berlebihan. Wal ju'i, ada yang diuji dengan kelaparan, artinya serba tidak pegang duit. Jadi antara potongan dan jahitannya ini memang sama-sama tidak pegang duit. Udah diupayakan bermacam-macam juga gak pegang-pegang juga. Memang ya tadi gak bakat. Ada orang yang modelnya wal anfus, diuji dengan kesehatan, sakit mulu. Ada baik yang sakit itu. Nah gitu. Ya banyaklah ujian-ujian itu. Lah orang itu ketika menghadapi ujian itu, antara orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti mesti beda cara menyikapi. Kan sebetulnya karena semuanya pasti diuji, ya pasti diuji, maka bagaimana cara menyikapi ini yang paling penting. Ya, makanya tadi ayatnya diakhiri dengan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wah, orang masya Allah macam-macam orang menghadapi itu. Ada orang yang diuji nggak punya duit atau diuji sakit dulu. Ini akhirnya ada yang salah. Akhirnya ada yang tombok togel, ya kan? Ada yang jualan narkoba, ada yang begal, ada yang merampok. Ini cara menyikapi, salah cara menyikapi. Ada juga yang kemudian nggak mau mencuri, nggak tombok togel, tapi urusan demit-demit,
Waduh, urusan harta Soekarno, harta apa jadinya, apa ini, harta apa namanya, warisan apa, harta revolusi, harta apa gitu, pokoknya bangsa ini ngono kuwi, korun. Oh, itu bangsanya itu nanti nyari pring petuk, udah petuk pring masih nyari nyari apa namanya, yang merah-merah itu apa namanya, merah delima dan sebagainya. Wah, itu ya cara, karena salah cara menyebutnya. Padahal mestinya kan harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah cara menyikapinya itu. Masya Allah, sebetulnya ya, kan Allah itu tiap malam itu memberi ada saatin mustajabatun. Jadi setiap malam itu Allah memberikan saat yang mustajabah. Sebetulnya orang itu kalau mau melek mulai maghrib sampai subuh dan itu digunakan untuk berdoa, pasti ketemu dengan saat mustajabah. Nggak perlu datang ke dukun mana, nah, mesti ada saat yang mustajabah itu. Lah hanya saja kan kemudian ada saja kita ini nanti mamanya wiritan 1 jam, istirahatnya 2 jam, ngopi dulu. Wiritan lagi udah lewat itu mustajabahnya kan udah terlanjur lewat lah gitu. Jadi orang itu sebetulnya kalau mau nekat kayak begitu itu ya insya Allah ketemu. Sama dengan hari Jum'ah. Di hari Jum'ah itu juga begitu. Ada saat yang mustajabah. Apabila orang bertemu dengan saat mustajabah itu akan dikabulkan doanya. Kita ini kan maunya memang apa-apa serba instan. Pokoknya maunya kan kalau tadi ketemu pring petuk itu dijual kan langsung dapat duit, kira-kira gitu. Ketemu merah delima kemudian langsung dijual dapat duit. Itu kayak sampai trepes sandalnya nggak ketemu. Fil idrari, di dalam membahayakannya. Jadi sama membahayakannya. Artinya pengaruhnya. Ada orang pinter saja yang tidak didasari dengan keimanan, ya juga akhirnya nggak baik. Ada orang bodoh, ya juga tidak baik. Tapi juga ada kemungkinan baiknya kayak kemarin itu. Ketika orang nggak ngerti, malah justru jadi baiknya. Lagi. Wa qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalilun minat taufiqi, qalilun adapun perkara yang sedikit minat taufiqi dari amal yang ditolong oleh Allah. Itu khairun, lebih baik minal katsirin dari banyaknya amal, minal ilmi dari ilmu. Karena kalau taufik itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, pertolongan yang datangnya dari Allah. Nah, datang dari Allah. Makanya sedikit ilmu, sedikit amal yang dibarengi dengan taufik dari Allah itu lebih baik dari amal banyak yang hanya didasarkan pada ilmu tanpa taufik. Wa qala dawuh siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, ma aktsara syajarah, betapa banyak. Kalau di mana nih satu-satu, ma adapun apa itu sesuatu yang agung, aktsara yang terbanyak apa, ma asyajarah pada pohon-pohonan. Betapa banyak pohon-pohonan, walaisa kulluhu musmirun, bimusmirin. Tetapi walaisa dan tidak ada makulwa seluruhnya syajar itu bimusmirin berbuah. Jadi pohon itu banyak, tetapi tidak semua pohon itu berbuah. Nah gitu. Jadi tidak, pohon itu banyak sekali jenisnya, tapi tidak semuanya pohon itu berbuah. Sekarang orang nanam durian saja, itu umpamanya tidak semuanya berbuah, ada saja yang tidak berbuah. Orang nanam jeruk, ada yang bagus, ada yang enggak, kan? Sama dengan kita dalam hidup ini.
Anak mondok juga sama, anak nyantri. Nanti tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi ustadz. Ya, macam-macam pengaruhnya. Ya, jadi tidak semua. Orang sama-sama sekolahnya sama saja, satu kelas, itu nanti jadinya beda-beda. Wa ma aktsarus samarah, betapa banyak, atau kalau di mana ini tadi, wa lan adapun apa sesuatu yang agung itu aktsara memperbanyak apa ma as-samarah pada buah. Betapa banyak buah. Wa laisa kulluha bitayyibin, dan tidak ada apa kulluha seluruhnya samar itu bitayyibin baik. Banyak buah itu, tapi tidak semuanya buah itu baik. Contohnya ada jambu, musim hujan jambu ini, waduh, itu yang banyak dalamnya banyak ulatnya yang banyak. Yang utuh juga ada, tapi yang kena ulat juga banyak. Wa ma aktsarul ulum, betapa banyak. Wa ma dan adapun apa sesuatu yang agung itu aktsara yang memperbanyak apa ma uluma pada beberapa ilmu, walaisa kulluha binafi'in, dan tidak ada apa kulluha seluruhnya ulum itu binafi'in dengan memberikan manfaat. Jadi ini kan kemarin membahas tentang ilmu inilah perbintangan. Nah, ilmu perbintangan itu astronomi ya, itu tidak semuanya, itu termasuk ilmu yang ada sebagian yang harus tidak boleh diikuti. Bayanuma, hadza bayanuma, ini adalah penjelasan tentang perkara buddila yang diganti apa ma min alfadil ulumi, dari beberapa lafaz ilmu, lafaz ilmu. Iklam, ketahuilah, anna man sya'a iltibasil ulumi, sesungguhnya tempat munculnya keserupaan beberapa ilmu al-madmumati yang dicela, bil ulumi dengan ilmu-ilmu asyariyati, itu tahriful asami, yaitu merubah beberapa nama. Jadi berubah nama itu menjadi penyebab munculnya stigma bahwa ilmu itu menjadi baik dan ilmu tidak baik. Nah gitu. Karena terjadi reduksi. Jadi menjadi pengebirian, pengecilan makna yang mestinya itu lafadznya itu umum banyak. Nanti umpamanya kayak terminologi fikih. Fikih itu pada zamannya awalnya itu ya artinya sangat luas, seluruh ilmu itu, ilmu yang tidak hanya sekedar membahas tentang cara wudhu, cara sholat, cara membahas tentang munakahat, muamalah dan sebagainya, tidak hanya itu. Tetapi ilmu yang juga mendekatkan diri kepada Allah itu juga ilmu fikih. Kemudian direduksi menjadi hanya ilmu-ilmu hukum. Dan fakih itu artinya orang yang paham dengan ilmu fikih. Nah, jadinya menjadi itu. Maka kemudian ilmu yang ini menjadi sangat duniawi. Jadi ilmu yang hanya bahas hukum ini sangat duniawi. Ya, bukan ilmu akhirat jadinya nanti. Padahal mestinya tidak begitu. Kayak umpamanya terminologi tentang syariat. Syariat itu mestinya ya totalitas aturan yang dibawa oleh Rasulullah, datangnya dari Allah. Itu adalah syariat, baik itu adalah akidah, kemudian hukum, kemudian akhlak. Tapi coba sekarang itu yang dimaksud dengan syariat itu ya sama dengan fikih tadi, masalah-masalah hukum. Makanya kalau fakultas syariah itu ya fakultas hukum Islam jadinya.
Makanya sarjana ini sarjana SHI. Kalau dulu SAG, sarjana agak gimana gitu. Tahriful asami, yaitu merubah beberapa istilah atau nama al-mahmudati yang terpuji. Wa tabdiluha, dan mengganti asami. Wa naqluha, dan memindah nama. Kalau tadi mengganti, yang naqluha memindah. Bil aghradi, dengan beberapa tujuan al-fasidati yang rusak. Ila ma'anin, pada beberapa makna, ghairi ma, selain perkara aroda yang menghendaki kepada ma, siapa as-salafus salih, ulama-ulama salafus salih. Kan memang semakin kesini itu ya semakin kemudian diperkecil, karena bidang itu masya Allah, semakin kesini itu ilmu, cabangnya ilmu itu semakin banyak sekali, ya. Semakin banyak sekali. Nah, sekarang ilmu tafsir atau kedokteran lah. Kedokteran itu kan mestinya macam-macam. Ada yang khusus mata, ada yang khusus telinga, ada yang khusus hidung, ada lagi. Wal qarnul awwalu, dan yang dikehendaki termasuk oleh generasi awal. Al-Qarnul itu dekade al-awwal yang pertama. Wa ya'adun al-asami itu khamsatun, ada 5. Ada 5 yang menjadi terreduksi ini. Kemananya? Khamsatu al-fadun, 5 beberapa lafaz. Yang pertama adalah al-fiqhu, yaitu istilah fikih. Kemudian wal ilmu, dan istilah ilmu, wa tauhidu, dan tauhid, wa tadhkiru, dan tadhkir, wal hikmatu, dan hikmah. Ada 5 hal ini yang kemudian terjadi perubahan yang radikal terhadap pemaknaannya, sehingga punya side effect, punya pengaruh yang menjadi pengertiannya menjadi jauh dari tujuan semula. Fahadhihi, maka adapun ini, fahadhihi, maka adapun ini, apa namanya, khamsatu al-fadhin tadi, itu asamin mahmudatun, beberapa nama mahmudatun, asalnya asamiyun, tetapi kemudian yaknya dibuang menjadi asamin mahmudatun, beberapa nama mahmudatun yang terpuji. Jadi asalnya itu begitu sebetulnya. Wal muttasifuna, dan orang-orang yang mempunyai sifat dia dengan asamin mahmudah itu arbabul manasibi, orang-orang yang mempunyai pangkat, orang-orang yang mempunyai derajat fikih di dalam agama. Kayak dulu Qori itu adalah ahli tafsir itu, mufassir itu. Jadi qori itu orang yang ahli Al-Quran, kemudian ilmu Al-Quran itu namanya qori. Sekarang qori itu yang baca Quran dengan lagu, walaupun tidak ahli dalam mengenai Al-Quran, tapi pokoknya bisa melakukan Al-Quran, namanya qori, kan gitu ya. Jadi artinya jauh sekali maknanya dulu dengan sekarang ini. Jadi terjadi degradasi betul. Walakinnaha, tetapi asamin mahmudah tadi itu nukilat, dinukil, dipindah apa asami tadi al-ana di dalam waktu sekarang ila ma'anin, atas kepada beberapa makna mazmumatin yang tercela. Fasarat, maka jadi apa al-qulubu, beberapa hati itu tanfir, lari apa qulub an madzamatiman, dari celaannya orang yang tasifu, yang punya sifat siapa man bima'aniha, dengan makna-maknanya
asami tadi itu. Lisyuyu'i itlaqi hadhil asami, karena mencakupnya kemutlakan beberapa nama tadi alaihim atas man. Jadi karena yang kemudian berubah tadi, karena berubah maka kemudian menjadi ya semakin kesini ya semakin mengecil, menyempit dan seterusnya. Contohnya, saya dulu sekolah SMP itu ada pelajaran faraid, ada pelajaran nahwu shorof, ada pelajaran fikih yang maknani, kemudian ada pelajaran nahwu itu hafalan, imriti itu hafalan. Lalu sekarang itu saya di aliyah saja di pesantren itu memasukkan pelajaran faraid saja itu kehabisan jam kan. Ini lu tahu di mana bingung kan. Jadi 48 jam seminggu itu masih kurang kayak. Saking akeh pelajaran, jenis pelajaran sekarang. Nah, padahal dulu ya bisa cukup, sekarang kok menjadi gak cukup. Kacau. Al-awwalu adapun yang al-lafzul awwalu adapun lafaz yang pertama itu al-fiqhu adalah nama fikih itu. Faqat tasarrafu, sungguh telah menggunakan siapa nasfi di dalam fikih tadi ditaksisi dengan taksis, dengan pembatasan. Jadi cara mendefinisikan itu hanya dengan definisi yang tidak didasarkan kepada nakal, tidak didasarkan kepada nas. Jadi bikin aja pokoknya takrif atau definisi itu yang sepenting jamek manek. Jamek manek itu artinya mencakup totalitas dan kemudian menutup kemungkinan munculnya peluang untuk memaknai lain dari itu. Misalnya kalau definisi dalam ilmu mantek itu nanti ya tadi harus jamek manik, harus mencakup semuanya dan menutup peluang pemaknaan lain. Bitak lakin nakli, bukan dengan didasarkan nakal. Nakal itu artinya riwayat, bukan didasarkan kepada nas, bukan didasarkan kepada nas Quran maupun hadis. Tanya nakal. Wat tahwili, dan memindahkan. Idh khassasu, karena mengkhususkan siapa nasu kepada fikih di ma'rifatil furu', dengan mengetahui beberapa cabang al-gharibati yang aneh-aneh fil fatawa, di dalam fatwa-fatwa. Jadi yang dinamakan fikih itu kalau sekarang ya membahas tentang masalah perceraian, membahas masalah muamalah, nanti kalau ada transaksi modern ini gimana, membahas tentang umpamanya tentang masalah haji dan seterusnya, masalah-masalah itu. Nah ini kan masalah-masalah begini menjadi masalah sangat duniawi sekali. Nah gitu. Wal wuqufi, dan berhenti ala daqaiqi ilaliha, pada lembut-lembutnya ilat-ilatnya furu' tadi. Jadi hanya untuk mencari inilah alasannya apa, alasannya ilat itu. Makanya ada kaidah itu al-hukmu yaduru ma illadihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdaur atau berputar sesuai dengan ada dan tidak adanya ilat. Nah begitu. Ilat itu adalah alasan hukum. Sama dengan umpamanya kemarin yang rame-rame tentang khomer. Khomer itu
karena ada hadis itu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, kan gitu. Berarti kullu muskirin haram. Khamr itu haram, alasannya adalah karena memabukkan. Jadi oleh karena itu setiap yang memabukkan, ini alasan kan, berarti memabukkan itu menjadi ilatul hukmi, menjadi alasan hukumnya. Jadi setiap yang memabukkan maka namanya khamr. Khamr sudah ada justifikasinya. Kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu adalah haram. Nah gitu. Itu cara saya tidak bahas tentang undang-undangnya, tidak paham saya undang-undangnya. Dan tidak termasuk bagian yang menolak atau yang menyetujui jarnohai. Ribut ya sekarangmu. Nah sekarang orang belum baca undang-undangnya udah nolak duluan. Paham nggak paham, yang penting nolak duluan. Nah seru pada kayak gini ini negara ini. Nah, wastighfaril kalami, dan memperbanyak pembicaraan via di dalam furu tadi. Wa hifdzil maqalati, dan menjaga beberapa pendapat-pendapat al-muta'alliqati yang berkaitan dia dengan furu. Jadi ya hanya mencari ibarat-ibarat itu. Makanya dulu ketika saya mewakili Depok itu ada Basul Masail di PW Jawa Barat, waktu itu ada penjelasan, siapa yang menjelaskan ini? Jadi sekarang ini Basul Masail ya tak lebih hanya musabaqah, jadi musabaqah tolabil ibarat, jadi perlombaan untuk mencari ibarat. Jadi tidak ada kemudian muncul bagaimana merekonstruksi ya terhadap bangunan hukum itu. Jadi selama ini yang banyak adalah ya at-tamadzhub bi madzhabin qauliyyin, bermadzhab dengan madzhab qauli, bukan at-tamadzhub bi madzhabin manhajiyyin, bukan bermadzhab dengan madzhab yang metodologis. Jadi yang dicarikan ibarat, kalau tidak ada ibaratnya tidak berani memutuskan lagi. Padahal kita ini insya Allah punya metodologi. Ulama-ulama dahulu, mengapa kita ini bermadzhab dengan bisa kita karena ada metodologinya, manhajnya. Bagaimana cara porsinya nas, ayat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Kemudian di situ nanti ada al-masadir al-mukhtalafu fihi. Nah gitu. Nah itu tidak berani. Akhirnya ya kalau Basul Masail ya kembali lagi musabaqah tadi itu. Musabaqatu thalabil ibarat. Beramai-ramai rebutan mencari ibarat. Padahal ibarat itu sebetulnya orang berpendapat itu kan mesti sesuai dengan, pertama ada beberapa hal variabel yang mempengaruhi. Bisa jadi adalah sosiokultural ketika itu, ya, sosiokultural ketika itu. Umpamanya baik itu masalah budaya, baik itu masalah politik. Contohnya itu. Sebetulnya awal tentang zakat. Zakat itu awalnya pasti ditangani oleh pemerintah. Jadi karena amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat. Asalnya begitu. Pada zaman Nabi, pada zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu ketika sudah mulai dinasti, yaitu zaman khilafah itu, khalifah setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu, maka terjadi
apa ya istilahnya itu, pergeseran nilai. Jadi zakat itu tidak lagi kemudian didistribusikan kepada yang berhak, ya hanya untuk foya-foya yang banyak, maka memperbanyak istrinya mungkin 4, tapi gundiknya itu apa namanya itu bisa banyak itu besar buat. Coba di YouTube dicari itu siapa raja yang punya istri banyak sekali. Wah, ada istrinya sampai 5.000. Wah, udah piye carane? Pesen obat kuat ke jantung. Nah, ya tadi, maka kemudian setelah melihat perilaku para khalifah-khalifah itu, maka kemudian para ulama bikin fatwa, zakat itu boleh diberikan langsung kepada mustahik, tidak melalui amil, karena amilnya nggak benar gitu masalahnya. Ini kan artinya bahwa orang berijtihad itu sesuai dengan sosiopolitik, sosiokultural ya, yang melingkupi ketika itu. Lah, itu ditarik dalam konteks sekarang ini tentu saja juga berbeda, gitu kan? Ditarik dalam konteks sekarang budaya Arab dengan budaya Indonesia itu saja sudah berbeda. Kemudian sosiopolitiknya juga berbeda. Nah itu. Zaman itu dengan zaman, makanya kitab yang kita pakai, kitab kayak kitab Fathul Qarib, kitab Kifayatul Akhyar, kitab itu kan kitab yang sudah 1000 tahun yang lalu. Kemudian dipakai dalam konteks sekarang ini, tentu saja ada yang masih relevan ya banyak, tetapi juga banyak yang kemudian harus dikontekstualisasikan, ya, difahami dalam konteks kekinian, konteks kesekarangan ini, dalam konteks keindonesiaan. Nah, gitu. Nanti difahami begitu orang salah paham, ada Islam Nusantara, itu salah lagi. Orang yang gampang salah paham ya, ada tidak paham, kurang paham, gagal paham, salah paham. Yang repot itu yang terakhir, pahamnya yang salah ini. Orang bener emang ini. Nah, faman maka siapa orang, faman maka siapa orang itu kana ada, siapa man itu asyadda lebih sangat apanya ta'amkon mendalamnya, fiha di dalam tadi, di dalam al-furu al-gharibah tadi, wa aktsara dan lebih banyak apanya istighalan sibuknya dia dengan furu, yuqalu maka dikatakan siapa huwa adapun man itu al-afqahu, orang yang paling fikih, orang yang paling faqih, orang yang paling mendalami ilmu. Jadi yang dikatakan faqih itu orang yang paham ilmu hukum-hukum itu kalau sekarang itu. Jadi orang yang sibuk dengan urusan itu terus, itu yang paling fikih, nah, afqah. Berarti kalau dalam konteks Indonesia itu ya orang yang para juris itu, para ahli-ahli hukum, ya, para lawyer, advokat itu, kemudian para hakim itu adalah orang-orang yang paling fikih lah, paling afqah dibanding ilmu-ilmu yang lain. Padahal realitasnya kan enggak. Yang lebih dominan mungkin politik, yang lebih dominan bisa jadi ilmu ekonomi dan sebagainya. Walaqad kana dan sungguh ada apa ismul fiqh, nama fikih fil asril awali, di dalam masa yang pertama, generasi yang pertama.
itu mutlakon diucapkan ala ilmi tariqil akhirati, atas ilmu tariqil akhirah. Jadi dulu pada generasi sahabat, pada generasi Nabi, pada generasi sahabat, pada generasi tabi'in, pada generasi tabi'in, pada generasi as-salafus salih, itu yang dimaksud dengan fikih itu ya ilmu, tidak hanya ilmu tentang masalah zakat, puasa dan seterusnya, tetapi betul-betul ilmu totalitas dari ilmu agama, bahkan ilmu itu yang juga kaitannya dengan akhirat, kayak tasawuf barang itu masuk fikih. Nah gitu. Wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi. Ya, jadi dan ilmu itu yang membahas juga mengetahui tentang lembut-lembutnya, detailnya perkara-perkara yang bisa merusak nafsu, merusak jiwa ini. Wa mufsidatil a'mali, dan perkara-perkara yang merusak amal-amal. Wa quwwatil ikhatati, dan kekuatan yang meliputi, kuatnya meliputi bihaqqarati dunia, dengan hinanya dunia. Wa syiddatit tatallu'i, dan sangatnya untuk melihat ila naimil akhirati, pada kenikmatan-kenikmatan akhirat. Wastila'il khaufi, dan menguasainya rasa takut alal qalbi, atas hati. Jadi dulu pemahaman terhadap fikih itu adalah ilmu yang kaitannya dengan untuk bisa selamat di akhirat, ilmu tentang hati, ilmu tentang bagaimana supaya tidak kena penyakit hati, perkara-perkara yang merusak amal, kemudian bagaimana munculnya kekuatan yang menganggap tentang bahwa dunia ini tidak lama, bahwa dunia ini adalah rusak dan seterusnya itu. Dan lebih fokus syiddatul tatallu' ila naimil akhirah. Jadi lebih fokus lagi benar. Jadi fikih itu adalah ilmu yang fokus juga untuk memahami akhirat. Nah, mestinya gitu. Wa yadullu alaihi, wa yadullu, dan menunjukkan kepadamu alaihi, atas ismu fikih tadi apa qaul. Jadi pemaknaan tadi itu dasarnya adalah qaul ta'ala azza wa jalla, yaitu dawuhnya Allah azza wa jalla, liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi kan orang itu supaya tafaqquh fid din. Ayatnya ini kan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi hendaklah ada orang yang tidak semuanya ikut perang, tapi hendaklah ada sebagian dari komunitas masyarakat itu orang yang melakukan tafaqquh fid din, mendalami agama. Nah, mendalami agama ini artinya tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu ilmu tentang hukum, tapi juga ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang tauhid. Lagi itu mestinya awalnya itu totalitas. Makanya tadi menjadi terpolarisasi, yang tereduksi menjadi sangat kecil. Waliyum biru, dan supaya mengingatkan siapa Taifah, kaum maum pada kaumnya Taifah, idza raja'u, ketika kembali siapa Taifah ilaihim, kepada kaum. Wama, dan adapun perkara yaksulu, yang hasil bi dengan ma'afal inzaru, menakut-nakuti, wa takhfifu, dan menakut-nakuti atau memperingatkan. Yauma itu hadal fikhu, adalah fikih duna tafri'atut talaqi. Jadi orang setelah tafakkur itu nanti hasilnya adalah inzar ilal qaum,
supaya memperingatkan kaum, menasihati kaum. Lah, itu tidak hanya fikih, maksudnya gitu. Tidak hanya fikih. Jadi ya totalitas dari agama itu. Malah ya kadang-kadang di pengajian-pengajian itu yang banyak kan malah fikih kadang-kadang jarang dibahas. Yang banyak tentang fadilah-fadilah. Fadilahnya bulan Rajab, fadilahnya bulan Sya'ban, fadilahnya bulan Ramadan. Jadi orang itu berlomba-lomba kayak sedang berdagang, beribadah itu. Beribadah kayak orang berdagang, karena siapa yang puasa segini nanti pahalanya begini, untungnya begini. Siapa yang melakukan ini nanti untungnya begini. Jadi beribadah kayak berdagang. Itu kan menunjukkan bahwa levelnya itu ya masih level perdagangan. Jadi levelnya memang sebagai level perdagangan. Kayak kita waktu kecil dulu ketika mau puasa kan orang tua bilang, nak besok puasa nanti tak kasih 10. Saya tuh ingat dulu kalau puasa itu dikasih 10 rupiah. Loh, enggak 10 ribu, 10 rupiah waktu itu. Jadi 10 rupiah. Dan 10 rupiah ini enggak dikasihkan duitnya, disimpan. Jadi disimpan lagi oleh orang tua itu. Dan duitnya, nanti beli baju lebaran nanti lagi. Jadi kita ini hanya dimotivasi pokoknya tiap hari dapat 10 rupiah itu. Lah nanti duit tapi nggak pegang, duitnya tetap dibawa nanti untuk beli baju lebaran lah gitu. Dulu saya seneng begitu. Sekarang anak begitu dihapusi kan. Pikiran dihapusi sekarang ini. Repot. Wal itaqi, dan jadi bukan tentang duna tafri'ati tolaki, bukan tentang pencabang-cabangan pemaknaan tolak. Wal itaqi, dan memerdekakan, wal li'ani dan li'an, wal salami dan akad salam, wal ijarati dan akad ijarah, akad persewaan. Wadhalika, dan ada pendemikan tafri'ati tolak wal itaq wal li'an, itulah yahsulu, tidak hasil dengan dalik apa inggarun, menakut-nakuti, wala takhwifun, dan juga tidak kalau bicara tentang itu ya tidak ada pengaruhnya, efek kaitannya dengan bagaimana takut kepada Allah. Nah gitu. Bal at-tajarrudu, bahkan menyendirikan itu artinya hanya masalah itu saja. Lahu kepada dalik alat dawami, atas selamanya, itu yuqassi, bisa mengeraskan apa tajarrud al-qalba, pada hati. Orang kalau hanya pendekatannya fikih ansif, tanpa tasawuf, tanpa akhlak, maka bisa terjebak kepada kerasnya hati, pada formalitas beragama. Ya sama dengan kita sholat itu, kalau hanya sekedar sepenting pokoknya tiap waktu sholat, tidak bagaimana sholat itu yang harus seharusnya. Yang seharusnya kan mestinya orang itu ya sholat harus mempelajari terus kandungan-kandungan makna sholat, kemudian orang itu sadar betul dalam sholat itu sedang munajat, sedang komunikasi dengan Allah. Nah, kalau sekedar melaksanakan sholat secara formalitas, itu kan sama dengan tidak ada ruhnya. Jadi kayak sholat itu hanya badan, ruhnya itu ya khusyuk itu. Lah berarti kalau kita sholat tanpa khusyuk sama dengan ada badan, tidak ada ruhnya. Sholat kita itu kayak badan, tidak ada ruhnya. Nah begitu. Wayang dan bisa menghilangkan apa tajarrud al-khosyata, pada rasa takut minggu dari qalbu. Ya artinya pokoknya formalitas saja jadinya, tidak ada takutnya.
Kama sebagaimana nusyahadi yang kita lihat, atau nusyahidi yang melihat siapa kita pada ma'al ana sekarang ini, minal mutajarridina, dari orang-orang yang hanya, jadi mutajarrid itu apa? Orang yang hanya memfokuskan saja lahu kepada balik tadi itu, kepada fikih tadi itu. Makanya dikatakan waqala, berfirman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum itu bagi kufar, qulubun, dia punya hati tapi la yafqahuna biha, yang enggak paham. Jadi hati tapi tidak digunakan untuk memahami, la yafqahuna biha, jadikan qulub. Wa arada, dan bermaksud siapa Allah bihi dengan qulubun la yafqahuna biha, itu ma'anil imani, makna-makna iman, dunal fatawa, bukan berupa fatwa-fatwa. Nah, bukan berupa fatwa-fatwa. Wala umri, dan sungguh demi umurku, innal fikah, sesungguhnya fikih, wal fahma, dan pemahaman fil lughati, dalam lughat itu, ismani, adalah dua nama, bimaknan wahidin, dengan makna yang satu. Wa inna ma yutakallamu, bahwasanya diucapkan apa fikih, fi adatil istiqmali, di dalam kebiasaan menggunakan bidang fikih, qadiman wa haditsan, pada zaman dahulu, wa haditsan, dan zaman sekarang. Qala dawu siapa ta'ala, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. La antum, sungguh adapun kamu itu, asyaddu, lebih sangat apanya, rahbatan, takutnya, fi sudurihim, di dalam hati-hati mereka, min Allah, dari. Jadi orang itu takutnya bukan takut kepada Allah, takutnya tadi lebih takut kepada neraka, lebih takut kepada mertua, lebih takut kepada istri, lebih takut kepada ini. Jadi artinya kehilangan esensi, ya, kehilangan esensi. Ya, ini kehilangan. Al-ayata. Fa'akhala, maka menghindar siapa Allah, qillata khaufihim, pada sedikitnya rasa takutnya nas minallahi, dari Allah, wasti'dhamihim, dan menganggap memuliakannya nas, satwatal khalqi, pada ketentuannya makhluk, ala qillatil fiqhi, atas sedikitnya memahami, atas sedikitnya memahami.